Nah, siang ini saya mau bercerita ya. Saya mau bercerita ya tentang apa alasannya saya diracun. Ya. Jadi ya memang ada alasannya. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang bilang bahwa kok bisa diracun, alasannya apa gitu, ya ada gitu. Nah, jadi alasannya gini. Yang pertama itu unsur cemburu. Nah, jadi saya di sini hanya pencari kerja ya, dan saya sebenarnya hanya ditugaskan di sini untuk jaga kakek. Nah, jadi pasien saya ini semakin hari saya jaga, semakin demi hari, demi minggu, demi bulan makin membaik. Ya, yang nggak tahu apakah istilah cocok, apakah saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas hanya mendoakan yang terbaik untuk pasien yang saya jaga. Nah, tapi si pasien kan masih punya istri. Nah, si istri ini punya gagasan ya, gimana cara nyingkirin saya segera gitu ya. Jadi dia bicara sama anaknya perempuan 2 di dapur ya waktu itu, dan anaknya perempuan yang rambutnya kayak merah kayak rambut kuda gitu ya, itu gini, udahlah diracun aja sedikit-sedikit lah, nanti kalau sakit kan dia dibawa keluar, nah bisa ganti gitu. Terus yang satu kakaknya mengiyakan gitu kan, mengiyakan begini, oh iya diracun aja gitu. Nah, terus pada suatu hari itu belum terlaksana itu ya. Jadi setelah pada suatu hari, yaitu saya itu kehilangan uang gitu. Nah, kemudian ditanya, didudus enggak ngambil gitu. Sumpah demi dewa berani gitu, enggak ngambil gitu. Nah ya, terus tapi saya malah saya itu yang kehilangan ya, malah mau dilaporkan ke polisi gitu. Saya yang kehilangan, malah saya yang mau dilaporkan ke polisi, tapi saya pancingan mereka saya nggak saya tanggapi ya. Saya ditanya, direkam, saya nggak saya tanggapi. Bodoh amat, ya sudah, pas hilang ya wis gitu kan. Gak akan pernah ya uang itu kalau sudah hilang gak akan pernah kembali ya, kalau nggak cari lagi ya kan, maksudnya kalau nggak kerja lagi gitu. Nah, itu alasan kenapa saya diracun untuk yang pertama kali, dan akhirnya udah diracun aja biar mati sekalian gitu. Nah, waktu itu saya sore-sore saya siangnya masak sayur kol, sorenya saya makan, udah rasanya berubah gitu ya. Rasanya udah berubah, terus ya kok kayak gini. Akhirnya ya yang sebagian saya buang, yang sebagian memang sudah ada 4-5 saya makan ya. Ya saya pikir hanya apa sih ya, insektisida apa sih yang buat tanaman sayur itu pupuk gitu ya, gitu pahit-pahit gitu ya, terus saya buang gitu. Nah, terus jadi muntah-muntah, jadi mual, jadi pokoknya jadi pusing, pokoknya ya namanya keracunan ya kayak gitulah ya, tahu sendiri gimana gitu ya. Tapi yang belum pernah keracunan ya mungkin nggak tahu rasanya gimana gitu ya. Nah ya pokoknya begitulah ya, pusing, terus
pingsan, terus pokoknya rasanya mau muntah gitu. Terus waktu saya mau lari ke kamar mandi pingsan. Nah terus ya nggak mungkin toh saya muntah itu di kasur gitu kan ya, masih punya kesempatan lari ya, saya mau pergi ke kamar mandi gitu ya. Akhirnya setelah habis pingsan sadar diri, bisa bisa muntah-muntah dan sehat kembali sampai sekarang. Nah itu unsur yang pertama ya. Terus unsur yang kedua ya, unsur yang kedua itu gini ya, ada juga sih ya, saya diracun dengan semangkok jinto beracun ya pernah. Terus minuman mushroom yang saya minum itu dikasih racun juga pernah ya. Terus pokoknya intinya tuh saya itu sedang mandi ya, apa yang saya taruh, saya simpen gitu dikasih racun gitu. Terus pokoknya intinya sampai saya tuh gimana ini, tapi karena seringnya seperti itu sama jadi nggak takut gitu dengan semuanya itu. Nah kalau hal yang kedua, beberapa hari kemarin itu ya, belum lama ini ya, saya diracun kemarin tuh yang konangan ketahuan itu ya, itu katanya itu aksi balas dendam katanya. Lah kok aksi balas dendam? Nah, memang saya ngapain? Dia tidur sendiri di rumahnya sendiri, bangun kaku badannya kram, tapi dia nuduh saya yang buat. Saya nuduh saya yang buat dia itu badannya kaku-kaku. Jadi terus dia itu mengadakan aksi balas dendam gitu. Tapi sebenarnya saya nggak membuat badan dia menjadi kaku-kaku, nggak nembak dia dari jarak jauh, nggak juga. Memang nyantet orang tuh gampang, nggak ada syarat-syaratnya ya. Ngawur ae, ngarani wong, nuduh wong sak sembarangan ya. Jadi tapi saya ada firasat lain ya. Karena pada waktu siang itu kan pada tanam sayur di sini anak-anaknya kumpul semua, dan waktu ditanya sama bulik-buliknya sama tante-tantenya itu bilang gini, bagaimana setelah kamu tanya, kamu ajak ngobrol, kamu ajak bicara, bagaimana gitu. Wah ya betul, error intinya seperti daging yang tidak di freezer. Sebentar lagi itu error itu, wah nggak bisa kepake. Itu sebentar lagi itu seperti daging yang tidak di freezer katanya gitu. Lah mungkin itu akan diwujudkannya dengan racun saya kemarin itu ya. Jadi sudah beberapa hari itu dia itu nunggu saya sampai malam itu ya, nunggu saya mandi, nunggu saya masak. Tapi kan saya sebelum mereka pulang saya nggak masak, saya nggak mandi juga, belum mandi juga ya. Jadi itu ternyata sudah direncana gitu. Jadi tapi menurut teman-teman saya ya, itu semua karena supaya saya dikatakan error, dikatakan gila, dikatakan gendeng, dikatakan stres, sebentar lagi rusak kayak daging yang nggak di freezer ya. Itu sebenarnya kalau teman-teman saya menilai supaya saya itu tidak bisa mencari majikan lagi. Jadi diponis seperti itu ya. Jadi semua harus menyatakan bahwa saya itu gila, harus menyatakan bahwa saya itu stres, harus menyatakan otak saya itu rusak, kepala saya itu rusak. Pokoknya dan waktu diracun kemarin tuh ya, supaya saya itu benar-benar ditunjukkan kepada saudara-saudaranya bahwa badan saya, anggota tubuh saya itu sudah rusak ya. Jadi seperti daging yang tidak di freezer gitu toh, bosok gitu. Jadi itu memang ide dia gitu. Jadi terus membujuk istrinya supaya aksi balas dendam gitu. Karena kamu juga pernah dibuat kaku-kaku badanmu, ngawur ya.
nggak pernah saya lakukan.